Double B Podcast dipandu oleh Big Dado dan Bang Dim, dua komika dari Timur Bandung, menyuguhkan obrolan lucu, nostalgia masa keemasan milenial, dan kisah hidup penuh warna yang bikin Gen Z ikut senyum. Podcast ini tempat reuni seru lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mingguan teman-teman. Emang malam minggu ya? Malam minggu. Oh iya, tayangnya malam minggu. Tayang malam minggu. Malam minggu. Sementara sebetulnya kita sedang berada di satu tempat. Tempat yang hidden gem. Enggak, maksud gue tuh pas kita ini lagi tayang, kita tuh lagi sibuk nyiapin 17-an cuy. Oh iya, benar banget. 17 Agustus hari kemerdekaan. Tapi udah merdeka belum? Gua kalau budak korporat mah nggak pernah merdeka. Kenapa sih ada istilah budak korporat? Jadi Budak gini, itu kan nggak dibayar cuy. enggak dibayar tetap. Budak itu dibayar tetap. Oh enggak dong. Budak itu kan udah dibeli hidupnya. Iya. Kalau perbudakan zaman Dulu. jahiliyah. Iya sih. Cuman kita diperbudak sama duit. Kita sekarang ada di teras. Apa ini? Teras Kiara ya? Bukan. Oh, salah. Apa nih? Taman Ponyo. Taman Ponyo. Angkringan Taman Ponyo. Angkringan Tampo disebutnya. Angkringan Tampo buat rekan-rekan yang belum tahu Angkringan Tampo itu ada di mana? Yes. Itu di Jalan Raya Cinunuk ya? Betul. Jalan Raya Cinunuk. Di komplek Ponyo aja. Pokoknya ada restoran Ponyo, masuk aja ke dalam. Masuk aja ke dalam. Nah, gimana kemerdekaan? Aduh, teman-teman yang nggak merdeka tolong komen. Silakan untuk tunjuk tangan Dan tunjuk orang di sebelahnya. Lu udah merdeka belum? ya, Lu ngerasa udah merdeka belum? Gue pernah nyobain merdeka. Wis. Gue pernah nyobain. Bini. Enggak. Dari apa? Itu yang di Jalan Purnawarman, sih. toko roti Merdeka. Di kita juga ada Jalan Merdeka. Ya, itu SD gua Jalan Merdeka. Oh iya. Wih, Anda. Sombong Banjarsari ya. dikit. Banjarsari. Banjarsari, sekolah SD favorit Zaman dulu. Sekarang kalah sama SD Cibiru. Lihat deh SD Cibiru, gila megah banget deh. Iya. Tapi tetap masih megah. Iya, Terakhir gua lihat. Tapi memang apa ya? SD Banjarsari itu kayak otentik gitu, mempertahankan masa lalu. Otentik. Kayaknya nggak banyak berubah deh ya. Karena space-nya segitu. Enggak, maksud gua kan bisa ditinggiin, bisa kayak bisa. SD Cibiru kan dulunya begitu. Nggak seperti bisa. SD. Dia Nggak bisa. maksimum 3 lantai. Emang dia udah 3 lantai? Udah 3 lantai. Ya, itu SD Banjarsari. Ada yang SD Banjarsari 5. Nah, itu dulu SD saya. Tapi SD tuh momen paling diingat ketika 17 Agustusan tuh datang, ya nggak sih? Kayak kita tuh lagi semangat banget tuh, masa SD tuh semangat banget ikut-ikutan lomba. Betul. Semua lomba pengen diikutin. Betul. Sebagai juara bertahan balap karung, gue pasti jadi favorit. Jadi dulu tuh di SD tuh ya. Ya. Kalau ada perlombaan antar kelas, yang dikirim untuk lomba balap karung itu pasti gue. Kenapa? Karena gue selalu menang. Dari kelas 3 sampai kelas 6. Menang ya, bukan menangis. Bukan. Juara 1 terus gue. Makan kerupuk? Nggak ada. Adanya kelereng. Gak sehat, kerupuk gak sehat Nggak buat sehat. anak Banjarsari. Sama dulu mah. Sekarang udah jarang ya. Yang gue lihat. Dulu mah yang ini di paku teh. Lu tau nggak? Dipaku. Bukan. Paku Paku yang digantungin dimasukin ke di botol. botol. Teh botol. Kalau enggak pulpen itu. Iya. Lu tuh- Ada, sekarang juga ada. Oh, masih ada ya? Masih ada. Tapi gue jarang lihat sih. Cuman diganti pakai linggis. Itu masuknya bukan ke botol, Ke ke tanah. iya, Tanah. Bisa. Pikirannya bool pasti ya. Ih, apa itu? Aduh. Kayak siksaan api neraka itu. Aduh. Gimana? Lu udah mulai rame dong. Kan besok kita pas besoknya. Besoknya itu 17-an. Lu udah persiapan apa tuh? Gua tuh nggak mempersiapkan apa-apa. Gua nggak jadi panitia. Anak gua yang jadi panitia sekarang.
Gue jadi panitia ini Gua nggak bapak-bapak. terlibat. Biasanya gue terlibatnya nanti pas saat hiburan. Saat Dan hiburan. biasanya gue dipakai di RW sebelah. Di RW gue Kenapa? nggak tahu. Di RW gue tuh kayak nggak mau aja gitu di MC nama gue. Gue lebih laku di RW sebelah. Mungkin kalau bayaran lu tinggi kali. Mungkin ya. Iya. Jadi buat teman-teman mau butuh MC silakan hubungi Bang Dim karena harganya lebih rendah daripada Big Dado. Gue masih free kok tanggal 17. Enggak, Serius. lu hubungi Bang Dim, nanti saya kasih Big Dado. Dengan harga murah. Human trafficking aja. Aduh. Iya. Dan iya, 17-an tuh coba inget-inget. Lu ikut lomba-lomba apa aja. Gue dulu yang remind sampai sekarang itu adalah lomba masukin benang ke jarum sambil jalan. Benang? Ke jarum. Oh, Jarum jahit. tapi sambil jalan ya? Sambil jalan. Oh iya. Sambil jalan. Terus si lubang jarum itu yang kecil itu bukan? Iya. Jadi masukinnya aduh harus deket dan mata tuh. Terus selain itu apa lagi lo? Ini gigit sendok Dikasih kelereng. dikasih gundu ya kelereng. Ya, kelereng. Terus Terus ini apa namanya tuh lomba nangkep belut. gue jijik itu. Bini gue jago tuh. Wih. Bini gue 4 tahun berturut-turut juara di komplek. Emang selicin itu punya lu? Set, 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 set. sampai bini lu bisa jadi jago kan berarti licin bener gitu. Sudah terbiasa. Gue jadi inget ceritanya si G yang kemarin Gimana? yang pakai lubricants. Oh ya. Oh, tapi buat teman-teman yang follow stand up comedy, G itu ada tuh apa? G Pandemonium. Tuh bagus banget. Kita recommended lah. Kita rekomen. Kalau ada mampir di kotamu nonton lah. Nanti kalau udah keluar digital downloadnya belilah gitu ya. Karena akhir sekeren itu G Pamungkas selama 1 jam 20 menit kurang lebih dia tampil all out full High power, high tempo. Walaupun kan all tempo. Jadi dia ada slownya. Ada slownya juga. Slownya itu kan karena kasihan ke lighting. Nonton. Lighting. Ke lighting juga. Jalan-jalan baik katanya. Iya. Tapi keren banget itu. Keren. Dan gue banyak belajar banget insight. very recommended. Kalau misalnya di kota lu belum, karena setelah ini tuh kalau nggak salah apa ya? Terakhir Jakarta kalau gue. Solo. Ya Solo dulu. Solo dulu. Nanti masih ada sampai September. Jadi coba aja pantengin Instagramnya G Pamungkas. Aduh. Keren. Sama HH Corp. Sama BDSM Corp. BDSM Corp menyusul. Jadi Nanti insya Allah doain ya teman-teman. Yes. Jadi kalau teman-teman butuh event di sekitaran Bandung dulu ya, itu bisa langsung kontak atau lihat di Instagram bd.sm_corp. Kita pokoknya NRP nampi rupi job. Kita juga bisa pengembangan tidak hanya stand up, musik juga ada. Terus model juga insya Allah. Wish. Insya Allah. Bokep. Enggak, model gua. Modelan lu. Bapak-bapak mau jadi model apa? Tapi gue kadang-kadang suka mikir loh ya. Kan kita udah jadi bapak-bapak nih, udah disebutnya bapak-bapak. Tapi masih banyak orang-orang yang seumuran kita dan itu kayak anjing muda banget gitu loh. Karena olahraga, Bos. Iya kali ya. Lu kan olahraga. Ya gue olahraga. Tapi tua tetap. Olahraga sosialita. Oh iya, yang cuma buat gaya doang. Buat gaya. Yang FOMO. Pedal pop, terus golf. Golf tapi drivingnya doang. Karena kalau lapangan besar tuh kalau sendiri ngapain? Bahaya. Oh bahaya. Takut ada ular kan? Kan ada caddy anjir. Ya kan itu bahayanya. Janganlah. Driving itu lebih aman karena kita cuma mukul bola. Fokus mukul bola. Tapi lumayan capek cuy kalau 100 bola cuy. Ya, bener. Pegal-pegal tangan. Gue pernah bilang kan ke lu, main golf tuh seolah driving golf itu seolah olahraga yang tidak capek. Tapi secara aktualnya itu gue berkeringat.
Jadi ngebakar lemaknya juga lumayan. Tapi beneran, gue juga kemarin coba untuk challenge diri gue sendiri. Gue nge-challenge diri gue sendiri dengan cara sama si Iqbar tuh main biliar. Oke. Udah lama nggak main biliar. Gue main biliar. Meja aman, meja. Aman. Nggak dinaikin kan? Nggak dong. Nggak, ya. Rubuh kan. Gue satu sebenarnya main biliar tuh yang takut nyodok karpetnya yang bahaya. Oh iya, itu lumayan tuh ganti. Lumayan harganya. Cuman gue lihat, wah mejanya udah bopeng-bopeng juga. Iya. Udah banyak. Yang di apa itu? Kafe apa? Di Opa-Opa. Opa Cafe. Opa. Itu jadi gue main tuh. Udah gitu sosokan lagi langsung 2 jam. Karena nunggu hujan sebenarnya gue tahu. Hujannya parah itu di situ. Hari itu hujan parah banget. Jadi gue langsung 2 jam, sosokan 2 jam. Dan did you know baru sejam aja udah capek. Biliar tuh juga sama. Karena kita harus fokus ya. Ah, Melatih fokus sebenarnya biliar tuh. Gue dulu pernah biliar sama teman-teman, sama bini juga pernah sih. dan tidak semudah itu. Iya. Betul. Gue pikir kan ya udah sih tinggal nyodok bola, kan nama bahasa Indonesia bola sodok kan. Ya. Biliar tuh. Tinggal nyodok bola, ces, masuk. Harusnya. Selesai. Harusnya. Tapi kan nggak aktualnya. Enggak. Melenceng. Pasti. Iya loh. Ngebreak aja gue nggak ada yang masuk. Kalau ngebreak 50-50 sebenarnya. Ya tapi kan harusnya kalau yang jago ngebreak tuh masuk. Karena gue kan baca break shot dulu. Chinmi tuh kalau ngebreak pasti masuk. Lu settingannya Chinmi sih. Gue nontonnya Chinmi aja. Coba cin gua. Tapi si Chinmi tuh jago banget ya. Dari kungfu ya. Dari kungfu. Itu kayaknya kalau dilanjutin pasti sepak bola tuh. Iya sih. Kayaknya. Dia tuh mentok di apa sih? Biliar. Enggak, abis break shot tuh ada tuh satu lagi kalau nggak salah Chinmi tuh 3 trilogi. Pembalap apa ya? Nggak tahu, gue lupa. Kalau nggak salah tuh ada satu olahraga lagi si Chinmi tuh. Gue semenjak terakhir gue ikutin tuh yang sampai biliar aja, break shot aja. Itu break shot itu menginspirasi sebenarnya. Ya. Gue jadi suka Biliar. penasaran biliar tuh dari Tapi situ. biliar pertama lu kelas berapa? Biliar pertama yang sendiri ya, itu Lah emang maksudnya? kuliah. Bapak pernah ngajakin. Oh, sama Babe. Sama Babe. Sama teman maksud gua. Sama temen kuliah. Gua pertama kali biliar tuh SMA. Oh, sama. Mabal dari pesantren. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tak Jadi apa gua lo. mabal. Jadi mabalnya tuh Kang Dedi ya. masukin ke barang. Jadi berarti itu 20 tahun lalu ya? 23 tahun lalu. Ya ada 3. 23 tahun lalu. Ada awal 2000-an. Akhir 90-an menuju 2000. Gua main biliarnya di Cikuray. Bekas bioskop Cikuray di Garut. Oh, Garut. Udah masuk tuh biliar. Udah dong. Udah. Udah dong. Garut ya. Garut. Garutnya bukan Garut Nazi. Apa tuh? Limbangan ke kiri kan. Oh, gitu. Kan ada Garut kanan dan Garut kiri. Oh iya. Kirain Garut Nazi itu karena dipercaya jadi kuburannya Hitler. Tapi emang trennya biliar waktu zaman kita ya milenial itu memang pas SMA ke kuliahan. Ya. Dulu gue inget pertama dulu tuh waktu sama Babeh tuh di Sentral Braga. Jadi kalau lu ke Braga tuh lewatin rel kereta api sebelah kanan Sentral tuh. Yang sekarang depannya Beer House. Braga setelah kereta Landmark. Belakangnya Landmark, sampingnya Landmark. Nah, dulu sama Babeh di situ diajakin. Tapi karena full merokok gitu kan, gue nggak comfort, nggak enak. Lu belum ngerokok? Nggak, karena gue nggak bisa ngerokok. Ada Babeh. Tapi Babeh lu tahu nggak lu ngerokok dulu? Dulu tahu, tapi kan nggak boleh. Lu bebas ngerokok tuh kelas berapa? Kuliah.
Oh, kuliah baru boleh ngerokok. Terang-terangan. Oh. Babe udah tahu, dari SD gue udah ngerokok. Berarti sebelumnya gelap-gelapan. Sebelumnya kan gue ngambilin rokok babe, ngerokoknya nggak tahu di mana. Gitu. Jadi babe udah tahu. Babe rokoknya apa dulu? Marlboro merah. Marlboro. Kalau gue dulu babe gue ngerokoknya gudang garam. Oh, asin dong. Lu kena tipu lu. Apa emang? Gudang garam isinya rokok. Iya, jarum coklat juga rasanya rokok, bukan coklat. Rasanya tembakau. Bukan coklat. Ini 76 nanas. Anjir, gue jadi inget lagi. Cuman 12, enggak 76. Iya benar. Tapi gue jadi inget lagi. Jadi gue tuh pernah nih waktu zaman waktu zaman sekolah. Waktu zaman sekolah itu gue ceritanya mabal. Gue udah cerita belum ya? Belum ya. Gue ceritanya mabal, ngaji karena gue di asrama yang ada ngajinya gitu. Pesantren lah. Gue mabal, gue masuk ke sekolah. Jadi sekolah sama lingkungan asrama gue tuh deket. Di sekolah itu ada radio. Radio apa? Ada stasiun radio sekolah, radio yayasan. Oke. Gue ke situ ngeliatin yang siaran sambil ngerokok. Nyantai banget ya. Nyantai banget anjir. Tiba-tiba Ustadz gue ada di belakang. Rokoknya sendiri aja rokoknya, Dek. Mana kalau kau itu di Garut tuh? Di Garut. Paruman matiin tuh. Udah matiin. Gayem. Wah, dimakan aja. Dari situ gue tahu jarum coklat rasanya bukan coklat. Ya para perokok emang ditipu. Ini kan tuh 76 nanas, isinya 12 ya, nggak ada 76. Iya. Gudang garam, nggak asin. Untung nggak ada gudang gula. Lu pertama main biliar, tadi kita lanjut ya biliar. Di mana? Di Garut itu kafe atau bentuknya apa? Biliar. Tempat biliar ya. Kalau gue dulu biliar plus kafe. Yang pertama gue main sama teman-teman ya. Itu di Shooter. Jakarta dong? Enggak, Shooter Bandung, Plago. Lu tahu nggak kalau Shooter gue bilang Jakarta atau maksudnya kemana? Enggak. Sunter aja. Oh. Itu meterang dong. Center. Oh ya Allah. Ampun. Ya gitulah namanya guyonan bapak-bapak. Nah, gue dulu di kafe biliar gitu, Shooter di Plago tuh apa ya namanya gue ya lupa. Nah, itu anak muda ngumpulnya di situ. Ngomong-ngomong kafe tuh sekarang kasihan ya, dipikir-pikir ya. Lama-lama kafe bakalan ngampar bro. Nah, udah datang. Kita wait dulu, kita rehat dulu sejenak. Kita mulai lagi. Tadi kita sampai di biliar. Kafe biliar. Kalau gua emang tempat biliar doang. Oh. Kalau di Bandung tuh trennya dulu kafe biliar. Biliar kafe ya. Ya. Nah, banyak banget kafe-kafe yang nyiapin. Sekarang cuma yang di Opa kayaknya kafe yang beneran nyiapin biliar. Kalau dulu mah ada deng di ini. Tapi masih ada enggak ya? Gue lupa. Yang apa maksudnya? Kafe biliar. Jadi kafe ada tempat biliarnya. Ada banyak kok. Banyak ya? Banyak. Nah, itu dari dulu tuh. Ya termasuk rooftop kan juga ada. Ya, rooftop juga ada. Rooftop banyak ada. Nanti di sini juga nggak tahu. Enggak kayaknya. Jadi gitu cuy. Nah, gue kasihan sekarang ke kafe, yang punya kafe. Kenapa emang? Nanti kita itu harus bayar, bos. Untuk menyetelkan musik. Bukan nanti, ini udah jalan. Iya. Tapi kan nggak semua. Betul, satu kursi itu harganya 125. Apa 120 ya? Gue pernah lihat postingan di IG tuh. Lu pernah lihat nggak postingan di IG yang sudah ada? Yang di IG sih. Gue tahu dari informasi orang itu 120 apa 125 gitu. Nggak, udah ada. Udah ada di billingnya. 125.000. Betul, untuk mendengarkan musik per kursi. Jadi ngampar aja. Hilangin kursinya. Nanti pas datang orang, lah gue kan ngampar. Enggak, kalau yang ngampar itu hitungannya per meter persegi cuy. Iya gitu? Iya.
Yang ngampar, yang berdiri kayak diskotik. Ah. Itu nggak bisa. Kan dia nggak dihitung kursi dong, karena dance floor kan. Nah, dance floor itu hitungannya adalah per meter persegi. Wow. Dan itu lebih mahal, cuy. Tapi itu ngancurin bisnis industri musik nggak sih? Kalau kata gue sih bakalan apa ya, interface terhadap musiknya terbatas. Gini, gue sebagai orang yang pernah dan masih berkecimpung di musik, sebetulnya itu pisau bermata dua. It means, bukan koin. Ya, kalau koin kan nggak membunuh, kalau ini membunuh, Pak. Membunuh. Secara perlahan atau? Ya, bisa secara perlahan, lalahunan disisit. Enggak, ini beneran, ini pisau bermata dua. Karena di satu sisi, musisi itu kan not always berasal dari manggung. Betul. Iya kan? He must have a passive income gitu loh. Betul. Nah, passive income-nya dari situ, dari karya yang dia buat, dia berharap bisa menjadi sumber pendapatan gitu kan. Betul. Tapi gini loh, maksud gue, sekarang itu kan orang mau dengerin Spotify, itu pasti mendengarkan dulu musik-musik di kafe yang enak. Lalu dia cari tuh, ketika dia tidak berada di kafe, dia cari tuh di Spotify. Nah, jadi kan revenue di Spotify untuk si artisnya kan. Nah, kalau sekarang di kafenya itu nggak ada, gimana orang mau tahu? Itu sih persepsi gue ya. Gimana orang mau tahu lu punya karya bagus? Atau sebenarnya sesederhana harusnya bisa begini aja ya. Kafe boleh nyetel, tapi nggak boleh dari source musik lain kecuali dari platform yang berbayar. Betul. Iya nggak? Itu lebih fair. Itu win-win solution. Betul. Kan, maksud gue, ya udah, yang belinya itu dia beli dari platform yang berbayar, yang bukan beli di Shopee. Di Shopee juga bayar loh. Iya bayar, tapi kan maksud gue bayarnya, iya. Ya tau lah. Jadi kalau nggak gini, si Spotify itu menyiapkan khusus untuk kafe. Nah, jadi clear. Purpose-nya untuk bisnis gitu. Betul. Purpose bisnis, tapi harganya nggak ngejedak kayak sekarang 120.000 per kursi per tahun. Iya. Gitu. Ya, lu kebayang nggak? Orang cuma makan 10.000, kan harga kafe macam-macam ya. Betul. Dan prinsipnya gini cuy, prinsipnya orang kita itu, lu percaya nggak sih orang Indonesia itu masih banyak yang berpikiran lebih baik bayar sejumlah uang berkali-kali, ya, daripada bayar sekali udah gitu loh. Paham nggak? Kayak gini lah, orang tuh lebih seneng nyicil sebenarnya. Orang Indonesia tuh masih lebih seneng nyicil daripada sekalian. Kalau kita main bandingan ya misalnya nih. Kalau tadi hitungannya, contoh lah, satu kafe itu ada 100 kursi. Ya. Berarti kan selama 1 tahun dia harus bayar berapa? Berarti 100 kursi kali 120.000. 12 juta. Itu hitungan 125 tuh per bulan. 125 12.500.000. Kalau 100 kursi. 12.500.000. Hitungannya per hari atau per tahun? Oh, per tahunnya 125. 125.000 per 1 kursi. Berarti tinggal kali aja tuh ada berapa kursi. Ya. 100 kursi, iya berarti tadi 12.500.000. Nah, orang Indonesia itu akan kecenderungannya lebih milih misalnya yang per bulannya taruh 1 juta. Mending yang 1 juta cuy. Atau 1.500.000 karena aja. Bulan depannya belum tentu dilanjutin. Bosenan. Nah, selain itu orang tuh nganggap kayak ya udahlah kalau per bulan mah. Iya sih. Gitu. Jadi lebih irit, lebih fleksibel gitu kan. Meskipun harga agak naik dikit sebenarnya. Mendingan bayar yang pelan-pelan. Kayak orang, kenapa orang lebih milih nyicil? Karena kalau sekaligus tuh kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang jadi beban. Gitu kan. Daripada yang sekarang beli sekaligus gitu. Misalnya kayak beli motor, kalau beli cash itu 20 juta, tapi kalau misalnya nyicil lu bayar sebulannya itu 700.000 atau 1 juta lah misalnya. Per bulannya itu 1 juta selama 3 tahun. It means 36 juta dong. Iya. Lebih mahal, tapi dia lebih comfort yang begitu. Tahun keduanya ganti sama X-Max. Rata-rata gitu kan. Iya sih.
Bener nggak? Udah 2 tahun nih, udah rudet Ah. karena nggak pernah diservis. Ganti lah. Makanya banyak tuh yang jualan motor bekas kan? Ya. Ya tapi orang Indonesia tuh, Ya. orang kita lah ya, Kultur. kebanyakan. Tapi Gua itu sendiri juga begitu. Tapi itu kultur milenial kesini loh. Kalau zaman orang tua dulu lebih suka cash. Iya, dan sekarang juga orang lagi di drive lagi untuk beli cash. Iya. Karena cash itu menjauhkan diri dari riba. Betul. Gitu kan. Tapi di beberapa kafe udah nggak nerima cash. Pakai kris. Tapi kan ini nggak ada hubungannya sama riba. Oh, iya. Salah ya. Kecuali kalau lo bayarnya pakai kredit card. Wah, itu riba itu. Itu riba. Sering lagi gue. Gue juga. Bahkan kalau gue lagi kosong banget ya, beli bensin tuh gue pakai itu. Pakai Pakai CC. CC. Aduh. Mana sekarang dipermudah lagi orang dapat CC ya. Orang nggak punya kerja aja bisa punya CC aja. Lu pertama punya CC apa? BNI. Oh bagus dong. Zaman gue dulu Mega. BNI. Mega paling gampang soalnya. Waktu masih sama Prabowo. Iya. Dan kalah lagi. SBY yang menang. Iya. Aduh, 2009 itu. Putaran kedua SBY itu. Putaran kedua SBY. Waktu SBY sama Budiono. Budi Anduk. Itu jadi apa namanya tuh? Apa tadi kita sampai mana? Cicil. Nyicil. Kok sampai ke SBY ya? Ya Gara-gara apa tadi? Mega. Tuh kan lupa. Gara-gara Mega. Oh, Bang, kartu Bang, kredit. Kartu kredit. Nah, gue tadi lo BNI dulu apa BCA dulu ya? BCA rada ribet, rada susah. Iya, tapi gue akhirnya dapat bro. Harus BCA, ada. bro. Saya ingat gue ya, dulu waktu gue play BCA Harus ada kartu lain. Harus ada kartu lain atau nomor telepon yang fix. Padahal zaman itu udah mulai bergeser tuh. Orang pakai handphone. Nah itu, jadi BCA, BNI, sampai akhirnya mulai nggak kebayarnya gara-gara apa ya? Gara-gara kebanyakan. Banyakan. Tapi dulu bokap gue ngasih tahu, lu kalau mau pakai CC jangan dipakai buat minjem duit, dia bilang. Jangan pakai konsumer. Jangan diambil duitnya. Ya itu lebih gede. Tapi dipakai kalau dipakai belanja nggak apa-apa. Maksudnya dan itu pun sesuai dengan limit. Kadang orang tuh jadi gagal bayar karena dia melebihi limit yang dia mampu. Kestun. Iya. Enggak besar pasak daripada tiang. Iya. Kayak gini lah, lu pendapatan lu misalnya, pendapatan bersih lu ya 5 juta. Setelah potong ini potong itu, bukan pendapatan yang lu dapat dari gaji. Misalnya lu dapat gaji 5 juta, tapi lu mesti bayar listrik, bayar apa, 2 juta. Sisanya tinggal 2 juta. Nah, 2 juta itu juga kan enggak melulu bersih, kadang mesti apa lagi? Ya, sisa-sisa berarti Shopee Pay 500.000 lah. Nah, lu kalau mau pakai sisi itu jangan lebih dari 500.000, yang dimana lu bisa bayar bulan depannya gitu loh. Per bulannya ya. Per bulannya gitu. Jadi tetap harus ngukur. Dan itu insya Allah selamat. Karena apa? Karena bagaimanapun itu kayak nolong gitu loh. Di banyak bank itu kan kalau misalnya yang cuman tenor sebulan bahkan sampai 3 bulan itu 0%. Dia cuman harga asli barang udah. Ya. Yang dibagi 3 bulan, bahkan ada beberapa yang sampai 12 bulan sih, ada juga. Cuman kebanyakan 3 bulan yang 0% tenornya. Plus dia kan istilahnya bukan bunga, tapi biaya administrasi, itu doang. 25.000. Kayak iuran bulanan gitu yang 25.000 ya, iuran bulanan. Iya. 25.000. Udah. Dan itu tuh cara yang paling aman. Gitu loh. Jangan yang tiba-tiba lu penghasilan lu cuma 5 juta, lu pakai kartu kredit lu sampai 25 juta. Jadi harus bijak-bijak. Nah, bijak-bijak. Kayak petani. Di dinding. Cicak gitu. Sawah dong bajak. Iya. Bajak kan sekarang lagi rame. Apa? One Piece. Oh iya, bajak laut. Bajak emang lagi rame. Iya, nah ini nih bajak yang ini yang kita mau bahas. Yang kita mau bahas nih. Apa-apa dipajakin. Iya, dipajakin. Gue ngerti sih.
karena pemerintahan kita itu lebih miskin daripada rekan-rekan yang Negara kaya. lain. Yang kaya. Sekarang gini lah, Apa tuh? dibilang negara miskin, ya, Gak mau. ya mungkin ya, Eh, tapi negaranya. orangnya enggak. Lu lihatlah Fortuner di mana-mana. Iya bener. Fortuner, mobil baru, mobil listrik di mana-mana. Gue tuh sampai pikir sebenarnya eh standarisasi miskinnya tuh apa sih? Pendapatannya apa sih? Gue pernah lihat di Instagram, teman-teman juga kalau yang pernah lihat di Instagram itu kalau nggak salah 2 juta. Pendapatan di bawah 2 juta itu kismin. Sementara gue ngelihat ini ada kadang miris tapi lucu, tapi miris tapi aneh, kayak di lingkungan yang sorry to say kumuh misalnya, semacam homeless gitu, tapi nggak homeless sih, dia punya rumah yang non permanen, tau yang di bawah jembatan. Ya. Terus yang kayak gitu di dalamnya ada motor cuy. Iya sih. Bahkan kalau lu lihat tuh Madura limbah itu kan kumuh ya. Kalau itu mah emang pendapatannya gede. Kumuh tapi duitnya tebel. Duitnya tebel. Gue punya tuh teman orang Palembang. Bukan Madura dong. Iya bukan. Itu orang Palembang dia. Kok bisa? Bisa lah. Kan gak selalu. Kayaknya dia belajar dari Madura. Bisa jadi. Tapi orang Palembang juga ada cuy yang terkenal sebagai begitu. Apa? Siapa? Maksudnya sebagai nggak siapa. Oh, pengepul. Itu teman gue tuh ada yang main di situ. Iya. Kayak kalau lu ketemu dia lagi di tempat pengepulannya itu kayak gembel. Tapi rumahnya gede banget, mobilnya ada 2. Itu mobil pribadi ya. Di luar mobil operasional truk 3 biji apa truk. Dan itu pasti cash. Karena gue banyak banget teman-teman yang ngempulin kayak gitu. Dan apa ya? Sorry to say, kita kadang ngelihatnya hina gitu ya. Iya. Karena pekerjaannya mengumpulkan sampah dan segala macam. Don't judge cover by its book. Itu Tukul Arwana. Kan gitu Tukul Arwana ya. Oh, iya. Tagline-nya. Waktu di bukan 4 mata. Tapi emang gue salut banget, orang itu berarti bisa melihat, punya visi untuk mendapatkan harta lah ya, keuntungan dari sesuatu yang sudah dibuang oleh orang lain. Betul. Sudah tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya. Bahkan banyak orang ngiranya itu malah sesuatu yang hina gitu. Di Bandung lo tau nggak pusatnya yang bekas-bekasan di mana? Yang itu perputaran uangnya gila. Astana Anyar, Cihapit. Gede Bage. Thrifting? Oh iya. Itu kan bekas. Tapi iya, maksud gue tapi bukan barang antik. Oh iya itu udah pasti ya hitungannya. Yang barang-barang bekas. Kalau itu kan dari luar negeri. Import import punya kan. Ekspor ya. Import punya. Nah kalau ini yang barang lokal muter di dalam gitu loh, kayak barang-barang tua gitu, barang antik itu kan ada di Cikapundung, pusatnya sama Cihapit. Ya di Cihapit. Sama Astana Anyar tadi. Astana Anyar. Yang Pasar Lilin dia nggak? Iya Pasar Lilin. Itu kadang-kadang kalau lu hilang sepatu siangnya, lu malamnya cari di Pasar Lilin ada. Atau di Cihapit. Tergantung brandnya bos. Oh iya. Iya. Kalau lu brandnya branded. Apa ya? Branded itu biasanya di Cihapit. Lebih cepat nemuinnya. Cihapit itu segala macam ada aja. Ada. Gue waktu dulu zaman Batu Akik ya. Gue beli Cihapit. Lagi FOMO Batu Akik. Belinya di situ. Barangnya lebih bagus, harga lebih murah. Dibandingin yang di Dewi Sartika. Gue kaget loh. Kenapa? Wow gitu. Oh iya. Wow. Enggak, gue pas ke Astana Anyar yang kaget sih. Di Cihapit juga. Maksud gue tuh ada barang-barang yang gue expect itu bakal dijual di situ, ada di situ, kayak tutup kloset. Maksud gue tuh ada barang-barang yang kita nggak expect itu bakal dijual, ada gitu loh di situ. Ya banyak lah. Raket-raket, bola-bola apa. Dan itu lebih, menurut gue ya, lebih masuk di kantong. Gue juga kadang beli dari tempat kayak gitu. Karena fungsi masih ada. Betul. Fungsi masih kita dapetin. Terus ada beberapa barang yang emang kalau orang yang seneng barang-barang vintage, dia bisa dapetin
yang rare gitu kan. Dan harganya bisa berkali-kali lipat, cuy. Iya. Ngomong-ngomong yang tadi tuh yang rongsok ya, temen gue pernah cerita. Jadi dia pernah, gue kan nanya, lu kalau jackpot yang kayak gimana? Dia bilang, gue beli sesuatu, gue beli bulking, beli bulk pack, bulk pack gitu ya. Dia beli banyak, satu kontainer misalnya atau satu truk misalnya. Terus pas dia lagi pilah, dia dapetin harta karun tuh. Kayak dia pernah dapet di antara tumpukan koran, duit aja. Beruntung banget ya. Iya, asli duit bergepok-gepok, ada berapa gepok gitu, apa 6 juta apa 7 juta gitu loh. Itu ngapain orang? Kayaknya naro nih. Bongkaran kantor, lu tahu kan kalau kantor dibongkar itu kayaknya. Satu itu. Terus dia pernah dapat perhiasan di dalam suitcase. Kalau zaman dulu sempat ada di MTV Pon. Lu inget gak? Pernah nonton gak MTV Pon? Gue yang pernah nonton itu sih Be My Ride. Be My Ride. Nah, yang Pon juga gitu kan. Jadi dia ditaksir. Terus dicarilah barang-barang yang unik yang bisa dijual. Bahkan sampai telepon umum. Iya. Yang zaman dulu yang vintage. Yang ada logo Telkomnya. Iya. Dan banyak banget ternyata teman-teman. Itu suatu inisiatif bisnis yang menurut gue cukup menarik. Betul. Bisa menyulap barang yang tidak berfungsi lah ya. Sampai tetap tidak berfungsi tapi jadi pajangan. Jadi pajangan dan menghasilkan duit gede. Ini telepon yang zaman dulu tuh yang kayak pipa. Itu kan mahal loh. Iya. Gue pernah di Jogja tuh, di kota tuanya Jogja. Ada satu tempat vintage gitu. Gue di kota tuanya situ. Anak gue kan suka tuh barang-barang jadul kayak gitu. Gue sempet nanya, ini ada telepon. Gue tanya ya, Mas, iki piye? Piro. Oh iya, piro ya. Iki piro. Terus dia jawab, waktu itu dia bilang 250. Wah, anjing, yang kayak gini aja 250 ya. Dulu gue punya, kenapa gue buang aja ya? Tapi tergantung cuy. Itu biasanya yang 250 tuh harganya kayaknya itu telepon yang masih diputar ya. Bukan yang pijit. Jadi yang pipa, gagangnya pipa. Oh iya. Terus bunderan gitu. Oh iya, itu mah mahal cuy. Banyak banget di situ tuh. Itu mahal. Bahkan sampai pelang Pepsi. Tapi ternyata kalau menurut si orang, karena teman gue ada yang bisnis itu di Cikapundung, dia bilang barang kayak gitu. Gue pikir kan orang yang kayak gitu jualan doang ya, penjual doang ya, pedagang. Kalau dia enggak, dia melabeli dirinya entrepreneur. Kenapa? Karena dia bisa menambahkan edit value. Menambahkan edit kan itu editnya menambahkan ya. Iya. Menambahkan value ke nilai si barang. Betul. Nah, jadi gini, dia bilang bahwa itu ada kelas-kelasnya. Ada yang namanya retro, ada vintage, ada retro, ada repro. Reproduksi. Repro tuh bikinan sekarang tapi dibuat kayak zaman dulu. Gitu. Okay. Terus ada retro. Retro itu barang jadul yang dibenerin. Jadi masih berfungsi. Ada vintage. Ada vintage-nya, tolong benerin ya, correct me if I wrong. Ada vintage. Kalau vintage bener-bener barang zaman dulu. Gitu. Yang nggak berfungsi juga. Gitu. Jadi tapi yang berfungsi juga ada itu. Nah, biasanya vintage yang mahal. Yang dia masih semuanya Orian, tapi apalagi masih berfungsi, itu mahal banget. Lo kayak gue nemuin kulkas yang satu pintu yang kayak di film zaman dulu tuh, yang kulkas gede banget itu kulkas. Pintunya tuh kayak gagangnya gagang besi yang bisa diputar ceklek gitu tuh. Kayak brankas. Tapi kulkas. Wah, keren tuh. Terus dia tuh, nah yang tadi gue bilangin kenapa gue bilang dia entrepreneur, karena dia pernah ngakalin gini cuy. Dia beli buku Atlas Dunia. Dia beli cuman 1.500.000 buku itu. Masih bersih, masih lengkap. Dia beli 1.500.000. Tahu di tangan dia jadi berapa? 5 juta. Enggak. Dia bongkar. Dibongkar, dia pretelin per halamannya, dia kasih frame, dia jual berapa? 2.500.000 per frame. Taruhlah itu ada 50 lembar. Lo itu kan goblok, kata gue bangsat lo.
Ya itu, gue nambahin value dia bilang. Karena itu orang itu nggak semuanya bisa berpikir seperti itu. Terus ada lagi yang kan kalau dia jual juga kaleng-kaleng bekas minuman zaman dulu. Oh, kayak Coca-Cola gitu. Kayak gitu, kaleng-kaleng begitu cuy. Kan nggak ada harganya ya. Kalau dia dijual begitu doang. Dia jual, ada yang jual kalengan gitu. Paling ya 5.000, 10.000 dia bilang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia remek, dia jajarin, pakai frame kayu, dia kasih lampu, dijual jadi berapa? Hampir 1 juta harganya. Nah itu teman-teman, jadi kalau kalian nganggur nggak gitu, konsepnya nggak gitu. Gue tahu lu mulung gitu maksudnya. Nganggur mulung yang barang-barang tuh yang unik. Lu kan nggak pernah tahu kan harga. Cuma tahu ya kan. Lu cari botol mineral tahun ini ya kan, 10 tahun kemudian kan. 10 tahun kemudian harganya nggak berharga, anjing. Lu jangan dulu jauh-jauh deh. Gue sekarang mau ngajak lu semua yang dengerin ini, coba lu cleaning your refrigerator. Apa? Kulkas lu. Kulkas. Lu tau gak sih di kulkas ada barang-barang yang ternyata itu udah jadi barang vintage. Makanan yang lu beli setahun yang lalu itu ada di pojok dan tidak tersentuh. Lu pernah gak nemuin barang? Ada. Tapi bini gue tuh apik banget. Jadi dia ngontrol. Dia kontrol. Jadi kalau gue yang nyimpen, dia cuekin tuh. Tapi kalau barang-barang yang dibeli, dia ngontrol banget. Kayak gue pernah nih, baru ini kejadiannya. Gue beli es kelapa muda diplastikin tuh. Tapi karena gue minum kopi kalau nggak salah. Lupa, gue simpan di kulkas kan. Lupa. Udah 2 minggu tuh. Oh, minum tuh racun. Buang aja dah. Kan udah 2 minggu ya cuy, kadang-kadang kita gitu tuh. Gue juga suka gitu anjir. Apalagi kalau misalnya, lu tau gak sih, kalau kulkas gue kan masih ada ininya, masih ada bunga esnya. Oh, yang ini. Yang kalau misalnya jadi menyebar. Ya yang numpuk gitu kan. Ya, esnya. Kan udah males ya. Misalnya waktu gue simpen, kulkas masih bersih. Baru di cleaning sama bini gue gitu. Gue beli sesuatu nih, gue taruh di pojok. masuk yang lain, tiba-tiba bunga esnya banyak. Korea maju. Kudu nggak bongkar lah. Aduh, kadang suka gitu emang. Gue juga suka gitu, suka beli terus lupa. Ya udah, wassalam. Paling kena omel istri. Sabar ya, Bun. Terus lu pernah gini nggak? Kita kadang-kadang pengen ada me time, membeli sesuatu yang memang kita suka. Ya, terus kita taruh kulkas. And truly sebenarnya nggak kita sentuh gitu. Banyak, sering gue. Iya kan? Terus tiba-tiba pas kita pengen nggak ada. Kita ingat, pas kita lihat nggak ada. Iya, udah diberesin. Atau dimakan sama anak-anak. Iya. Sering itu. Kayak coklat biasanya. Gue beli coklat tuh 2 minggu, ya udah habis. Udah ilasin aja deh. Tapi ada, nah gue tuh pernah, ya punya ayah ini dimakan, iya. Nah gue pernah beli tuh, terus nggak ada yang nyentuh, sampai basi. Terus gue marah, kenapa nggak dimakan? Nah ayah kemarin kalau kita makan marah. Iya sih. Jadi susah ya, jadi keluarganya Dado. Iya kan, kadang-kadang lu kok juga jujur-jujuran, lu juga kesel dong kadang-kadang. Maksud gue ketika ada apa yang kita pengen gitu loh, kita lupa, kita taruh, nggak lupa sih sebenarnya, nanti aja deh, terus tiba-tiba dikonsumsi sama anak, ada gendoknya lah, ada yang konsumsi lah ya, sama anak atau sama bini atau sama siapapun lah ya. Selama itu jadi berkah buat mereka sih, buat apa sih kita kesel? Anjing, kesel juga tapi kan ya keselnya di situ dong. Oh ya udah, kan bisa beli lagi. Iya. Beli lagi terus diamin lagi ya. Ya begitu, maklumlah usia. Iya. Tapi kadang gitu loh. Kayak gue nih, gue tuh paling suka beli coklat atau enggak ya Silver Queen lah ya. Gue paling suka sama Silver Queen Cangkibar tuh. Cangkibar. Ya. Cangkibar.
gue simpan aja. Terus udah tuh gue nggak apa-apain, gue lupa. Pas emang gue pengen Chunky Bar nggak ada. Ya udah, solusinya ikut nggak kemana, Indomaret, beli lagi gitu, beli lagi. Tapi lu mau beli apa? Ya mau beli ini. Oh ini beli ini. Mau beli coklat nggak? Boleh deh. Nah jadi 2 tuh. Jadi di split. Bisa sih. Nah, dan tapi sekarang gue juga udah enggak. Gue udah begini. Pokoknya kulkas adalah Milik teritori bersama. bebas. Milik bersama. Milik bersama. Jadi apapun barang yang masuk ke kulkas berarti itu boleh diminum sama siapapun. Betul. Boleh dimakan sama siapapun. Kita harus ikhlasin. Kadang kan karena ada, lu pernah gak sih kegiatan malam, lu lagi lapar tapi nggak mau makan besar gitu, pengen ada sesuatu yang masuk ke mulut gitu, kayak pengen ngemil gitu ya. Lu buka kulkas tapi nggak ngerti lu mau ngambil apa. Cuman buka tutup tapi dibuka lagi, apa ya, nggak ada, tutup lagi tapi kayaknya ada sesuatu deh, buka lagi. Jadi akhirnya nontonin kulkas. Nontonin kulkas. Ini kalau dimakan bini marah. Ini si Teteh marah. Ini si Adep. Tutup dulu deh. Tapi dibuka lagi. Buka lagi. Minta dikit. Biasanya minuman tuh. Kalau nggak gini, ya udahlah besok diganti. Kalau gue tuh kan punya etalase di rumah ya, punya etalase untuk snack. Untuk si Adep tuh, untuk anak gue yang paling kecil. Dia kan ngemil. Jadi kita ada etalase, semua cemilannya anak-anak gue tuh ada di situ. Yang sering gue lakuin, kalau istri gue refill, gue ambil. Kan refill nggak kelihatan ya. Iya. Gue ambil. Gue makan kayak mie, apa tuh mie gemes. Nah itu gue sering tuh. Dikirain gue doang. Gue sering tuh. Kalau gue bukan etalase, bentuknya keranjang. Iya. Keranjang gitu. Jadi makanan kalau awal bulan tuh simpen di situ. Penuhin di situ. Jadi anak gue masih ada 2 anak kecil kan. Jadi terus pas si Adef tahu tuh gue suka coki-coki tuh. Dia ganti tuh sama yang keju, yang ricis. Nah itu kan gak diambil, gue gak suka. Kalau yang coki-coki gue suka. Tapi itu baru kejadian kemarin. Gue kan ceritanya beli, gue bawa anak gue ke kantor. Terus kan anak-anak ya, namanya ada anak-anak ya, pasti gue beliin cemilan dong. Gue beliin cemilan, gue beliin 2. Terus ada taruh tuh. Nah udah gitu, nggak lama kemudian bini gue ngejemput anak gue. Gue bawain, lu bawa deh. Tapi yang satu gue taruh. Gue simpan dalam tas. Gue kempesin dulu, kan ngegembung ya, gue masukin tas. Nah udah aja ceritanya tuh, balik. Udah dia anak lu ingat balik. Nah enggak, udah gitu gue pulang. Malamnya gue pulang, posisi tas gue buka karena gue habis, kan gue bawa bekal ya, bekas bekal gue keluarin gitu. Kalau pas gue pulang tuh sama segala macam baju, kadang-kadang karena gue suka mandi di kantor juga. Nah udah gitu pas pagi-pagi gue mau makan, apa besoknya tuh hari Minggu, gue mau nyemil, nggak ada. taruh gue mana? Kemarin dimakan. Ya, rebutan. Kalau keluarga gue Citato keju tuh. Jadi gue dulu anak gue tuh yang gede sukanya ring keju, smack ring. Nah gue suka Citato tuh. Kadang isengnya gue suka makan. Dia juga jadinya ngambil Citato gue kan. Jadi giliran gitu. Sekarang udah Citato semua anak gue. Nah sekarang gue udah ngebeli. Konsepnya anak gue makan, gue cemil, gue bantuin, dan itu komplek. Kalau gue minta itu cuma dikasih 1 lembar. Padahal kita yang beli ya. Jadi ayo dong gue ambil aja airnya. Kok banyak? Tapi ada nggak sih Dim, momen lu dalam tanda kutip balas dendam masa lalu? Ada. Untuk kayak memenuhi hasrat inner child, kalau bahasa hasrat. Ada gue. Ada ya? Ada. Jadi gue dulu nggak bisa beli mainan. Kayak PS. Yang sederhananya PS gue nggak bisa. Begitu gue dapat bonus, gue izin dulu istri beli PS ya. Diantar sama istri. Plaza Senayan. Nggak, Mangga 2. Mangga 2. Harko.
Tuh beli di situ. Oh, belinya di Harko Di bener. Harko. Oh, dengan Serius. gue kan bercandain PS-nya tadi. Ya, gue ke PS Plaza Senayan itu anjing. Gue nggak Ke Harko. sorry. Gue ke Harko PS. Jadi gue beli PS berapa ya? Beli PS Dua. Tiga kalau nggak salah. Oh ya PS3. Gue beli PS4. Gue jual PS3 gue. Ya beli PS3. Gue bilang ke istri, kayaknya beli PS enak deh. Kan dapat bonus waktu itu kan lumayan. Antar yuk beli PS. Boleh berapa? Kalau di Kerawang harganya, dulu masih di Kerawang. Di Kerawang itu harganya hampir 5 jutaan. PS3 tuh. Yang Spider-Man. Yang harddisk, yang ada harddisknya. Oh, yang iya. Yang udah disuntik. Yang pet. Ya. Kalau di Harko 2 juta. Ya udah, sekalian kita jalan-jalan. Iya, sana. Ke Jakarta aja 1 juta habisnya. Enggak nyampe. Kalau dari Kerawang, kalau dari Bandung kan iya. Kalau dari Kerawang kan enggak. Enggak, tetap aja maksud gue di Jakarta aja lo kan makan. Lo kan main. Iya sih, tapi enggak nyampe 1 juta kayaknya. Ya tapi kan 1 juta. Kita tuh kadang-kadang hitung-hitungan aja. Iya enggak sih? Di in some condition kita tuh hitung-hitungan. Iya. Duit yang habisnya berapa sih? Kadang gini loh. Dulu ya, karena gua si maruk ya dulu. Gue lebih suka beli jauh tapi murah. Padahal kalau dihitung sama aja. Cuman karena gue emosinya pengen dapat harga murah, ya udah dijujuk gitu. Tapi manusia modern sekarang mikirnya begitu. Iya. Kenapa kemudian e-commerce itu menjamur seperti cendawan di musim hujan? Itu karena begitu. Karena memang manusia modern sekarang sudah mulai berpikir kalau kita ngingkig sorangan, itu akan ada cost yang mesti di. Gue tuh berubah drastis ya dari yang tadinya konsep kayak gitu. Waktu di Kerawang tuh gue konsepnya kayak gitu. Jauh di Jugjug. Nah, begitu gue ke Bandung lagi, gue berubah tuh. Gue lebih respect e-commerce. Contoh sederhana gini, celana jeans. Dulu gue mesti Levi's atau enggak Pierre Cardin. Itu kan harga lumayan ya. Sekarang di Shopee dapat 2 100.000. Gue beli yang itu. Walaupun KW. Iya. Yang penting kan jeans kan. Iya sih. Nah gue sekarang kayak gitu. Bini gue tuh sering komplainnya, lu baju banyak banget. Ini belinya tuh jadi rutin gitu. Karena 100.000 plus ongkir paling 20.000. Ya 120 daripada gue harus beli Picardin 600. Udahlah. Iya. Itu yang sekarang. Kayak dulu 2 tahun terakhir tuh gue sempet lagi boomingnya thrifting sepatu. Yang harga 600, yang harga 300. Gue beli yang kayak gitu. Yang dijual di live, yang lelang-lelang anjing. Toko patu tuh. Dulu gue sering beli. Ada tuh langganan gue di daerah Depok, siapa ya namanya ya? Dia dokter kalau nggak salah. Tapi kalau malamnya dia jualan sepatu online. Itu bagus-bagus tuh. Gue beli tuh yang kayak gitu. Walaupun kita nggak tahu nggak sih kalau kata si siapa ya, Supolis sama si Dokter Tirta. Itu bilang katanya kalau lu mendingan beli sepatu lokal aja daripada beli sepatu thrifting yang belum tentu juga asli. Yang belum tentu juga asli. Kan thrifting kan bisa di-scan. Tapi kan not always. Ya, paling kan ada ganti apanya, solnya dia ganti. Kalau Dokter Tirta kan memang jualan. Cuman gini loh, gue ngerasanya gini. Bukannya lu punya nggak sih yang lokal? Brand Brodo. Oh, Brodo lu punya. Brodo, Porti. Punya gue dong. Porti. Brodo. Iya, Brodo. Brodado. Brodado. Porti. Nggak tahu gue. Yang di Riau. Oh, Porti Goods. Oh, yang kemarin pakai sandalnya. Iya. Yang waktu di G gue pakai tuh. Nah, itu paling kayak gitu. Cuman gue ngerasanya gini loh sekarang. Sebenarnya yang lu butuhin apa sih? Contoh ya, sepatu. Lu butuhin apa? Nyaman. Fungsi kan? Nah, ada sepatu murah, nyaman. Kenapa harus beli yang mahal? Betul. Yang mahal pasti
Kalau gue sih, kalau sekarang gue prinsipnya karena gue orang panggung ya. Maksudnya gue kadang-kadang butuh apa namanya tuh? Apaan? Dress code. Dress code, warna-warna kan. Akhirnya gue nyari yang quantity. Iya, yang bisa beli banyak. Yang bisa beli banyak. Dalam arti gini, kalau lu punya duit, emang bagus. Gue ngerasa banget. Gue punya sepatu yang ori. Branded ori, walaupun gue beli second ya. Tapi gue yakin itu ori. Ori banget. Dan itu memang sampai sekarang juga, sampai buluk gue pakai karena emang sekuat itu cuy. Dan nggak tahu ya, kalau sepatu ori tuh kokoh banget gitu loh, kayak yang membedakan itu. Iya kan, dia tuh never ever last gitu loh. Dan apa ya? Makin tua tuh makin, apalagi kalau kayak Converse gitu kan, makin tua tuh makin anjir. Makin legend Makin. Apalagi masih bagus. Wah, tuh. Tapi kalau udah rebel juga tetap asik dipakainya. Iya sih. Kalau udah gembel juga, misalnya udah sobek-sobek gitu. Malah kan ada orang yang sengaja nggak dicuci. Iya. Untuk ngejar itu. Nah, cuman gue kecewanya sama produk lokal ori, itu nggak tahan lama, bro. Gue ada yang bertahan lama. Beberapa nggak tahan lama. Nggak semua ya, gue bilang nggak semua. Cuman tergantung bahan cuy. Betul, sama kadang gini, yang kuat itu modelnya nggak menarik. Ya standar gitu. Iya. Gitu. Cuman kan kalau di dunia entertain, gaya ya. Kan kita harus sesuatu yang unik. Iya. Benar nggak? Makanya kayak kemarin, gue kemarin waktu ke Garut tuh, gue butuh sepatu yang emang match sama dandanan, sama dress code. Karena produknya warnanya kuning, akhirnya gue nyari tuh sepatu kuning. Gue inget zaman dulu ada Warrior kan? Ya. Sebenarnya ada, fans ada, tapi kan, gue cuma butuh buat itu sekali doang, tayang. Gitu kan? Sekali tayang, sama sekali-kali nanti lagi gue pakai, dan itu pun jarang banget, dan nggak jadi daily goods gitu ya, nggak jadi daily riders. Akhirnya gue pilih, lu tau nggak sih ada sepatu capung? Dragonfly itu loh. Oh, Dragonfly. Dragonfly. Gue belinya yang Kodachi itu hampir sama kayak Dragonfly. Kodachi. Gue beli yang warna kuning, yang siluetnya mirip sama Onitsuka. Iya. Gue beli. Dan ya, dia daya tahannya bagus. Kodachi itu bagus tau. Gue di Honda dulu pakai Kodachi. Sepatu dari bagian kantornya. Ya, sepatu bagian ya, banyak yang emang. Dan itu tahan lama, 2 tahun betul, baru gue ganti. Betul. Terus sekarang tuh ada yang masif banget tuh ini, Aerostreet. Yang ini ya, Aerostreet itu yang Jawa itu ya? Yang Jawa, yang dia tuh jadi sole-nya tuh di mold langsung di sepatunya. Iya. Itu juga gue pakai beberapa serinya. Tapi gue ada yang nggak nyaman tuh yang jeans, yang kayak Vans tapi jeans. Yang sneaker nggak nyaman tuh. Lu pernah beli? Pernah. Gue nggak nyaman. Kemana ya sepatu gue yang itu ya? Ini yang sepatu yang gue pakai. Oh, ada di mobil. Sepatu gue yang gue pakai sekarang nih, termasuk yang daily beater gue. Daily beater gue dapetnya bekas lagi. Apa itu? Sneakers. Skechers. Tapi Skechers tuh paling enak buat orang seumuran kita. Serius. Enak dipakai jalan jauh gitu. Itu untuk, dan dia punya endurance yang cukup tinggi. Gue punya Skechers itu 5 tahun. Sebelum akhirnya si gobloknya gue kehujanan pakai ini nih, yang pelindung anti air. Nah, gue lupa, nggak dicopotin. Disimpan lah. Ada di tempat sepatu gitu. Terus muruluknya. Betul. Betul, gue lupa, nggak hampir si foamnya muruluk. Seminggu atau 2 minggu gitu. Gue lupa tuh. Pakai sepatu yang lain. Pas gue mau pakai sneaker gue, mana ya, jalan agak jauh gitu. Cerit udah nempel si plastiknya. Udah nggak layak lah. Tapi kuat tuh buat orang-orang. Di rumah gue sekarang pakai sepatu lokal. Ada Hayden Heritage 1,
ada Aerostreet beberapa pasang. Terus yang tadi Kodachi, sama yang brandednya cuman Adidas doang. Sama ini Skechers. Sisanya yang Adidas tapi enak banget. Samba. Bukan Samba. Superstar. Oh, Superstar. Tapi udah crack. Iya. Udah crack karena udah umur sih. Tapi masih enak dipakai. Gua nggak banyak sekarang, lebih lagi seneng pakai yang ori, yang emang brand gitu. Tadi gue pas masuk mobil anjing ada Jordan, gue bilang. Iya. Itu Jordan. Itu Air Jordan yang seri pertama awal. Itu Jordan basket banget kan. Kalau sekarang kan orang identik ngomongin Jordan tuh Jordan sneaker. Ini sepatu basket. Kan gua dulu kan suka basket. Tapi lu masih suka pakai basket itu? Masih. Jadwal basket di kantor gua tuh hari Rabu. Di mana? Di BKOM. Anak-anak masih suka main basket, gue jarang. Karena banyak kesibukan. By the way, kita masih ingetin buat teman-teman semuanya. Di ujung podcast kita ada BDSM Corp. Dimana buat teman-teman yang tadi kita tawarin solusi, kalau misalnya bingung karena pemerintah sedang menerapkan LKM itu, musik yang berbayar, kita kasih solusi bagaimana kalau misalnya kafe atau tempat nongkrong yang punya teman-teman, yang teman-teman punya, sudah mulai switch ke comedy club. Comedy club. Insya Allah pasti bodor. Ya, kita bakal, insya Allah tapi pasti, gimana sih? Insya Allah bodor lah. Insya Allah pasti bodor. Harus. Ya, pokoknya karena gini, konsepnya kita bukan open mic. Kita memang show. Kita memang show, comedy show. Jadi kita comotin komedian atau stand up komika lah ya, yang kita nilai sudah cukup mumpuni untuk berperang. Kita masukin ke situ ya. Jadi buat rekan-rekan komika yang berminat bisa langsung hubungi nomor yang link yang ada di Instagram kami. Di Instagramnya BDSM. Terus juga teman-teman yang punya kafe, pokoknya bisnis F&B yang pengen ada hiburannya, boleh kontak kita juga. Biar untuk masalah harga nanti bisa lah, ngobrol aja lah gitu ya. Yang penting kita jualnya pasti bodor, bukan pasti rame ya. Iya. Kalau rame kan itu mah tergantung. Karena kita nggak bisa tiba-tiba tempat sepi mau kita bikin rame juga kan belum tentu juga. Iya. Tapi kalau bodor, insya Allah pasti bodor. Gitu. Kalau mau lihat, nah bisa di beberapa tempat. Salah satunya di Magma Hotel. Bukan Magma Lounge. Magma Lounge di Hilton Hotel. Terus juga kita ada di yang paling kita udah pada lewat lagi. Nah, tapi bisa lihat di Instagram kita. Di Instagram ada story. Kita ada di story-nya nanti di BDSM. Kita juga membuka kesempatan untuk jadi talent in-house. Yes. Dan talent mitra. Betul. Kalau talent in-house itu potongannya lumayan efisien. Kalau potongan untuk mitra itu lumayan di atas daripada talent in-house. Oke. Dan tunggu juga nanti kita bakal launch juga merchant dari BDSM. Merchant dari BDSM, merchant dari podcast, merchant dari komika kita. Yes. Kalau gitu saya Big Dado Firmansyah. Saya Bang Dim. Undur pamit, sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.